Sini saya duduk bersama kakak saya yaitu senior. Dan baru-baru saya bikin channel di situ, channel judulnya cerita rakyat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya akan kasih ke kakak dong untuk kakak dong jawab. Itu yang pengenalan dulu awalnya. Kakak bernama siapa? Okto, Kakak Okto, terus kakak Games, James, terus kakak Kakak Jera. kakak Jera. Di tiga kakak ini akan menjawab saya punya pertanyaan-pertanyaan di sini. Yaitu pertama satu poin yang paling penting di sini yaitu bagaimana menurut kakak dorang ketiga adanya namanya teknologi informasi di kaum kalangan milenial. Itu pandangan dari kakak dorang seperti apa? Mungkin kakak dari pertama duluan. Nah ini kalau untuk kaum kalangan apa? Milenial. Jelaskan dulu boleh. Maksudnya, jelaskan seperti apa? Contohnya seperti apa ini? Itu yang saya mau pendapat dari kakak orang seperti apa. Terima kasih. Hmm. Saya jelaskan sedikit soal perkembangan kaum milenial hari ini. Dilihat dari situs perkembangan hari ini, banyak kaum anak muda yang telah asumsi di dalam media sosial, bahkan dalam media-media GPS, media AL, ini sudah dipengaruhi oleh anak muda hari ini. Faktor daripada itu untuk belajar, minat baca itu tidak ada. Makanya sampai detik ini kita lihat dari perkembangan orang tua kita yang dahulu, minat untuk belajar fokus itu ada. Tapi kenapa sampai anak muda hari ini tidak punya minat untuk belajar? Ini pengaruhnya apa? Sampai kenapa bisa seperti itu? Persoalan ini ya mungkin daripada kakak orang lihat di lingkungan kita, sekitar kita di khususnya wilayah Papua itu seperti apa ketika kakak orang lihat di gambaran anak muda generasi hari ini. Nah kalau saya langsung kalau untuk saya untuk mengenai perkembangan teknologi, masalah apa anak muda gunakan HP. Kalau untuk generasi sekarang berbeda sekali, bisa dilihat berbeda sekali dengan generasi kita punya orang tua dong dulu. Karena ini kalau untuk masalah teknologi ini hampir kebanyakan anak-anak sekarang, bahkan kita pada ini mereka salah gunakan. Beda sekali dengan orang-orang tua dulu. Dorang paling kalau kita lihat tuh dorang setengah mati sekali untuk mau gunakan HP, mau cari informasi ini apa semacam mereka mau cari ini untuk apa itu tidak bisa. Kalau yang sekarang ini terlalu gampang sekali, cuma salah gunakan saja. Kalau untuk generasi yang sekarang mereka salah gunakan, mereka tidak cari untuk pelajaran, untuk hal yang apa nanti jadi bekal untuk kedepannya, tapi mereka cari yang sekedar apa semacam sekedar hiburan, nonton YouTube, pokoknya hal-hal yang semacam bagaimana bisa dibilang merugikan lah. Seperti begitu kalau untuk teknologi. Oke, baik, terima kasih. Faktornya di situ. Kemudian kembali ke kakak lagi. Kalau menurut saya itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama faktor negatif. Negatifnya itu mungkin kita terbiasa dengan teknologi, akhirnya semua harus gampang. Akhirnya anak-anak kecil juga yang dulu kita tuh kan tidak pernah main HP, sekarang anak kecil juga sudah bisa main HP, akhirnya jarang bantu orang tua di rumah. Tapi faktor positifnya itu, yang positifnya itu sangat membantu. Yang pertama mempermudah kita untuk belajar, tidak perlu kita baca buku lagi, cukup kita dengar, lihat, tinggal scroll saja, kita tinggal ketik cari di Mbak Google saja semua muncul. Tergantung kita saja sebagai penggunanya. Terus kembali juga ke orang tua, bagaimana pengawasan
kalau kita tidak awasi juga, itu sebenarnya itu faktor-faktor itu yang kita harus perhatikan. Sebenarnya itu pada umumnya itu sebenarnya itu sangat membantu. Teknologi itu sangat membantu. Yang pertama, kita tidak perlu lagi kita mau bungur itu dulu itu kan kita mau cari orang tuh di mana misalnya posisi atau anak-anak misalnya kita mau cari teman atau informasi apa kan tidak perlu kita jalan kaki lagi, cukup kita lewat telepon, lewat Facebook, informasi. Contoh saja kita mau kasih informasi sesuatu, dulu kita bawa undangan, sekarang kan tidak perlu bawa undangan, tinggal kita pakai WA saja, semua Facebook saja kan semua orang bisa tahu. Nah, itu mempermudah, tergantung kita ya sebenarnya. Sebenarnya teknologi itu bagus, cuman tergantung penggunaannya saja. Kalau kita pakai untuk yang negatif, pasti akan negatif. Kalau kita pakai untuk positif, pasti akan positif. Saja. Oke, terima kasih kakak. Terus kakak, Ya, baik. Teknologi informasi itu untuk dunia saat ini, kita pada generasi saat ini kan boleh dikatakan itu ya sudah dimanjakan lah. Seperti tadi Pak Teddy dikatakan bahwa kita tidak perlu mencari susah-susah lagi untuk mendapat informasi itu. Dengan adanya perkembangan teknologi dunia digital yang saat ini sementara lagi berkembang pesat itu, generasi sekarang khususnya anak-anak sekolah, mereka sangat mudah untuk memperoleh berbagai informasi dari dunia pendidikan maupun hiburan dan yang lain-lain juga. Ada dampak positifnya. Ketika kita terlalu berlarut-larut dengan